Baik saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sharing saudara ya, berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Elia dipelihara Tuhan di musim kering. Kita langsung saja baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ada 6 ayat pendahuluan kita baca, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara ya. Kita akan baca bergantian seperti biasa. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang ke-1, lalu saudara melanjutkan ayat yang kedua, seperti itu ya. Lalu ayatnya yang ke-6, kita bersama-sama dengan bersukacita antusias, kita akan baca sama-sama itu ayat yang ke-6 ya. Saya baca ayat yang pertama dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat kedua lanjutkan saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3 perhatikan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4 terus. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5 saudara ya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6, mari bersama-sama dengan keras, dengan semangat kita baca. 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sekali lagi, tema firman Tuhan ini kita belajar pagi ini, kita bicara tentang Elia. Ini gambaran kehidupan kita juga di masa kini. Nabi Elia dikatakan dipelihara Tuhan di musim kering, musim sukar, musim krisis. Saya sering berkata pada saudara, dan kayaknya kemarin pun saya sempat ulang berkata pada saudara, bahwa Tuhan itu memiliki satu habitat. Tuhan itu punya tempat yang dia sukai, tempat favoritnya Tuhan, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Selama-lamanya gak berubah. Tempat favorit Tuhan itu adalah yang namanya kesukaran. Makanya ketika Anda menghadapi kesukaran, Anda jangan lari. Jangan seorang pun di antara kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini menolak lari dari kesukaran. Sebab ingat, justru ketika kita diperhadapkan kepada yang namanya kesukaran, justru kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kesukaran kita. Contohnya siapa? Elia contohnya. Dan tentu saja banyak contoh yang lain. Ya, bangsa Israel ketika mereka di padang gurun 40 tahun, mereka mengalami kesukaran di situ. Tapi disitulah mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sengaja nggak tembak langsung masuk tanah Kanaan. Tuhan izinkan mereka dibawa berputar 40 tahun di padang gurun. Tuhan punya tujuan supaya mereka mengalami pribadinya, supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi sebelum masuk tanah Kanaan kan. Karena tanah Kanaan itu tanah yang berkelimpahan dengan berkat. Jangan sampai masuk tanah Kanaan mengalami berkat tapi tidak punya pengenalan pribadi. Saya ulang saudara ya, dari awal tadi, bahwa Tuhan itu punya tempat favorit. Tempat favoritnya Tuhan itu adalah namanya adalah kesulitan kesukaran kita. Mujizat itu adalah ketika Tuhan melihat kesukaran kita. Mujizat adalah ketika Tuhan melihat kesukaran-kesukaran hidup kita. Dan disitulah Tuhan merilis, melepaskan mujizatnya, berkatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Elia. Di dalam pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya ini tertarik dengan kalimat yang pendek yang terdapat pada kalimat ayat yang kedua. Mari lihat ayat yang kedua. Langsung kita lewati ayat 1, nanti pun kita baca, tapi langsung ayat 2. Kita berangkatnya dari ayat 2 maksud saya. Saya tertarik justru kepada kalimat ayat ini. Dikatakan begini ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nyanya di sini adalah Nabi Elia.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Dan perhatikan baik-baik dari awal yang saya coba terangkan sama saudara. Datang firman Tuhan kepadanya kepada Elia. Ini adalah firman Tuhan yang kedua kalinya kepada hambanya ini. Saya ulang saudara ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini firman Tuhan yang datang kepada Elia. Ini adalah firman Tuhan yang datangnya kedua kalinya. Sebagai dasar begini. Firman Tuhan, setiap kali firman Tuhan itu datang kepada umatnya. Mau kepada Nabi Elia. Atau kepada kita umat Tuhan. Selalu firman Tuhan datang itu yang pertama. Itu berupa perintah atau janji. Perhatikan saudara ya. Setiap kali firman Tuhan itu datang kepada kita, kepada umatnya atau kepada siapapun itu firman Tuhan datang. Itu yang pertama, firman itu datang berupa perintah atau janji. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu datang kepada kita. Itu secara bertahap, secara progresif. Ada tahapan-tahapan. Tidak akan datang firman Tuhan yang kedua kepada Nabi Elia sebelum dia lulus ujian pada firman Tuhan tahap yang pertama. Nah banyak kita persoalannya, kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok gak datang lagi firman yang kedua petunjuk. Nah maksud saya firman yang datang kepada Elia ini firman yang bersifat blueprint. Apa ya? Firman yang rema, firman kehidupan khusus untuk pribadi Elia. Anda mesti percaya pada bagian ini, dengar baik-baik begini. Bahwa ada firman Allah yang memang Tuhan datangkan berikan kepada kita. Itu memang khusus hanya untuk kita pribadi. Khusus hanya untuk saya pribadi. Ada saja firman yang datang itu bersifat rema. Firman yang bersifat pewahyuan pribadi. Firman yang hidup yang khusus hanya untuk Elia, bukan untuk orang lain. Firman itu bersifat direction. Firman itu bersifat memberikan petunjuk. Firman itu bersifat memberikan arahan, mengarahkan orang tersebut. Karena firmannya khusus. Bedakan dengan firman Tuhan yang saya sedang sampaikan pagi ini. Ini firman Tuhan saat teduh. Kira-kira Anda paham gak maksud saya ini? Saya berharap Anda tidak kebingungan dengan apa yang sedang saya sampaikan dia. Ada firman Allah, itu firman Allah bersifat harian, hari-hari. Nah ini saat teduh ini. Ini firman untuk renungan kita tiap hari. Atau saya teringat saya pinjam istilah dari seorang hamba Tuhan yang saya kenal yang bernama Bapak Paulus Bambang. Itu pernah berkata pada saya, firman Tuhan yang Pak Yohanes sampaikan tiap hari di YouTube itu sarapan pagi buat saya. Sarapan pagi istilahnya. Yang mensustain kita, yang memaintain kita, yang membuat kita teguh setiap hari. Firman ini datang untuk setiap kita ini. Ini untuk harian kita. Untuk menguatkan iman kita supaya tidak jatuh. Supaya kita tidak serong kanan dan kiri. Ini firman perenungan setiap hari. Ini firman sehari-hari. Untuk kita semua ini. Untuk memaintain iman kita. Mensustain iman kita supaya teguh. Bedakan dengan firman yang bersifat blueprint. Firman yang mendirection kita. Mengarahkan kita. Contoh misalnya Anda bisnisnya jalannya buntu. Anda punya kerjaan mentok. Anda sudah ikhtiar ini. Anda coba cari jalan keluar ini. Udah mentok. Anda punya kenalan, tolongin dong. Gak bisa tolong dia. Anda punya kenalan pejabat yang tinggi yang kaitannya dengan usaha saudara. Tetap gak bisa tolong. Mentok, tok, gak ada jalan. Anda udah terpojok. Sementara batas waktu sudah habis. Di saat-saat seperti itu, datang firman Tuhan kepada saudara bersifat pribadi. Rema itu pewahyuan firman petunjuk yang bersifat direction. Itu persis kepada Elia. Perintah Tuhan kepada Elia itu firman Allah. Khusus buat dia. Ingat firman Tuhan yang pertama bersifat perintah dan janji. Yang kedua bertahap. Ini perintah yang datang. Jadi ketika perintah datang pertama, ketika Anda nggak lulus kepada Tuhan, ya Anda ada tahap yang kedua. Contoh ya, dalam perintah ini misalnya datang dulu menghadap kepada Ahab. Setelah menghadap pada Ahab, disuruh ke Sungai Kerit. Setelah Sungai Kerit, habis airnya kamu datang ke Sidon. Itu bukan untuk orang lain loh. Anda nangkap ya? Itu khusus pewahyuan
yang mendirection khusus untuk Elia. Apakah firman Allah yang mendirection seperti ini bisa datang sama kita? Sangat bisa. Tuhan hidup tinggal dalam hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Kata Kolose pasal 1:27. Kristus dalam diri kita. Dia bisa memberikan petunjuk bicara pada kita. Lewat suaranya yang datang pada kita. Atau lewat segala macam peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidup kita. Itu bisa datang direction. Firman Allah yang bersifat pewahyuan kepada kita. Sudah dengar baik-baik. Jadi bedakan dengan firman perenungan saat teduh yang datang setiap pagi. Ini firman harian buat kita. Tapi ada perintah janji yang khusus datang kepada kita. Nah, Anda penting menangkap itu. Anda penting dapat firman yang seperti ini. Rema, pewahyuan khusus buat kita. Jalan mentok bisnis kita. Tuhan kasih petunjuk. Dan kalau Anda melakukannya, petunjuk itu, perintah itu, atau mungkin janji kemudian datang sama saudara. Biasanya perintah yang pertama, Anda nurut, Anda menghidupinya, Anda melakukannya, akan datang petunjuk yang kedua. Mungkin berupa janji dan seterusnya. Nah, seringkali persoalannya, kita ini datang menghadap Tuhan, remedial terus, remedi saja. Anda nuntut, Tuhan kok datang petunjuk berikutnya Tuhan. Bagaimana datang petunjuk yang kedua, pewahyuan direction yang kedua. Yang pertama Anda gagal terus, remedial terus di mata Tuhan. Tuhan berkata, kamu kok minta petunjuk yang kedua, ini bahasa sehari-hari saya. Kamu minta petunjuk yang kedua, arahan yang kedua. Yang pertama saja kamu remedi terus. Kamu gagal terus kayak anak sekolah. Iya kan? Tuhan mungkin berkata 10 tahun yang lalu. Saya mundur ke waktu yang sangat lama saya tarik. Mungkin 10 tahun yang lalu Tuhan secara khusus kasih perintah sama saudara. Ampuni dia. Anda sedang punya masalah dengan seseorang. Anda sedang menyimpan dendam yang keras sama seseorang. Anda punya kemarahan yang luar biasa sama seseorang. Aku tidak akan bisa mengampuni orang itu sampai mati tidak aku ampuni. Saya mau tanya. Anda anak Tuhan, apakah sikap seperti itu yang Anda simpan berkenan sama Tuhan? Enggak. Anda berdoa sekalipun, enggak dijawab. Anda minta berkat, enggak ada berkat dari Tuhan. Kalau tuh ada berkat, itu hasil keringat perjuangan saudara kalau Anda tahu. Doamu hanya mentok di langit-langit, enggak akan sampai ke hadirat Tuhan. Karena ada yang salah dalam diri kita. Kalau Anda ingin mengalami janji berkat Tuhan, lakukan perintahnya. Tuhan berkata, perintah yang 10 tahun yang lalu saja kamu gagal terus di hadapanku. Kamu remedi terus, gak bisa mengampuni. Janji mengampuni ketemu marah lagi. Atau perintah Tuhan yang mungkin jangan-jangan 1 tahun yang lalu. Tuhan katakan bersyukur dalam segala hal. Karena kita ngomel melulu. Dapat berkat sedikit marah, dapat job proyek sedikit marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Atau ada kecewa sama siapa? Ngomel. Tuhan katakan belajar kamu bersyukur dalam segala hal. Misalnya ada firman yang pewahyuannya, remanya memang khusus buat Anda. Hanya khusus buat Anda seorang. Ada firman pewahyuan khusus, ada firman yang bersifat perenungan harian. Yang mensustain, maintenance kehidupan kita. Tapi ada yang khusus, saya percaya ada firman secara khusus. Lakukan itu, datang firman yang berikutnya buat Anda. Datang lagi petunjuk berikutnya. Sampai Anda mengalami kemenangan yang sempurna. Lakukan. Kalau Tuhan katakan perintahnya mengucap syukur, ya mengucap syukurlah gitu. Belajar seperti 5 roti 2 ikan. Meskipun sedikit, mengenyangkan. Ketika sedikit sekalipun, justru yang sedikit Tuhan bisa bikin jadi banyak kan. Tapi yang paling penting adalah hidupi itu, lakukan itu, taati itu. Tentu saja saya berkata pada saudara pagi ini terbatas. Bukan hanya soal mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan maaf, punya kasih seperti itu. Bukan saja saya bicara soal mengucap syukur, tentu ada banyak hal yang Anda tahu. Apa yang pernah Tuhan perintahkan khusus kepada Anda. Anda sampai hari ini masih remedi. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Setiap kali Anda datang, lu gagal terus. Kamu masih remedi. Belum bisa datang petunjuk kedua. Masih ingat perintah itu mungkin pagi ini? Lakukan. Kerjakan itu. Masih ada kepahitan.
Mengampuni. Apa enggak bisa lain Pak Pendeta? Saya udah sakit hati. Enggak bisa. Enggak bisa saudara. Apa itu kepada suami, itu kepada istri, kepada orang tua anak, atau orang tua kepada anak, atau kepada menantu dan seterusnya. Atau kepada teman bisnis dan seterusnya. Apa enggak bisa? Enggak bisa. Mengampuni itu harus kata Alkitab. Kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni kamu kata Tuhan. Bapakku di surga juga tidak mengampuni kamu. Pengampunan itu penting. Jadi ada perintah yang secara khusus. Nah kita lihat saudara ya. Kemudian ayat kedua ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini firman yang kedua. Anda mungkin bertanya. Perintah yang pertama itu bagaimana? Apakah Elia lulus? Lulus. Walaupun perintah yang pertama itu menurut saya sangat tidak nyaman untuk dilakukan. Penuh resiko. Penuh tantangan untuk seorang Elia melakukan perintah itu. Ada tuh perintahnya apa? Elia ayat 1 saya baca ya. Ini perintah yang pertama. Lulus Elia. Dia nggak remedi kayak kita suka remedi gagal melulu. Lalu berkatalah Elia ayat 1. Orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan. Yang Elia katakan ini kepada Raja Ahab. Itu perintah firman yang pertama. Petunjuk Tuhan yang pertama kepada Elia. Elia lakukan. Walaupun itu istilah yang sering kita dengar secara rohani. Elia harus keluar dari zona nyaman. Memang cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memberkati kita mesti keluar dari zona nyaman kita. Ini salah satu zona nyaman. Maunya kita kan enak-enakan yang perintahnya janji-janji berkat. Tapi ini sebuah perintah yang kita mesti keluar dari zona nyaman. Penuh tantangan, penuh resiko. Mesti ngomong sama raja yang sangat jahat bernama Raja Ahab. Ratunya Isabel yang sangat jahat juga. Lebih jahat lagi. Suami istri raja dan ratu ini suka hunting. Huntingnya bukan rusa. Kalau orang suka berburu, suka hunting itu saudara ya. Kalau dia berburu rusa, kepalanya rusa dipotong, ditempelin di tembok sebagai kebanggaan kan. Atau tanduknya rusa ditempel bangga. Ini loh yang sudah dipotong, yang sudah dihunting itu ini loh, bangga. Mereka bukan huntingnya rusa, bukan babi hutan yang dihunting. Yang dihunting adalah nabi-nabinya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Dipotong kepalanya, dibunuh sama dia. Termasuk Elia dikejar-kejar kan. Mengerikan, menghadap Ahab itu sama dengan setor nyawa. Perintah ini mesti keluar dari zona nyaman. Dan memang penuh resiko. Tetapi pertanyaannya apakah kepada perintah atau direction yang pertama ini Elia lulus? Lulus. Dia menghidupinya, dia mentaatinya. Walaupun dia tahu bayar harganya mahal, penuh resiko. Tapi dia berangkat menghadap Raja Ahab, berkata persis seperti firman yang datang kepada dia. Ya, dikatakan Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada turun embun dan hujan dalam tahun-tahun ini kecuali kukatakan, kata Elia. Dan betul, tidak turun hujan. Dan betul tidak turun namanya embun sama sekali. Anda bayangkan, tidak turun hujan tidak apa-apa. Yang penting malam hari jam 12 ke atas turun embun. Tanah masih basah, tumbuhan masih bisa bertahan hidup. Tapi Anda bayangkan, hujan tidak turun 3,5 tahun, embun pun tidak turun. Mati dong tanaman. Gandum mati, anggur mati, buah zaitun mati, binatang mati, rumput mati. Binatang mau makan apa? Mati semua. Kekeringan yang hebat. Tidak akan turun embun dan hujan di tahun-tahun ini. Kecuali kukatakan. Terkesan ini pendeta satu, nabi satu, sombong banget. Sombong banget kata Bang Mandra ya. Sombong banget sih ini gitu. Kelihatan terkesan sombong banget, arogan kali ini pendeta gitu. Ini hamba Tuhan. Tapi ini bukan Elia yang ngomong, Tuhan yang suruh. Ada perintah di sini. Kadang-kadang kita terkesan begitu sama seorang hamba Tuhan. Sombong banget nih ngomongnya gitu ya. Karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat roh profetik kan. Kadang kita salah menilai perkataan seseorang yang dari Tuhan ya. Karena kalau hamba Tuhan yang memberitakan firman, kalau diceritakan cuman aku saja, ya memang kesombongannya dia diceritakan. Bukan itu yang saya maksudkan.
Tapi kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang dia lepaskan saat dia berbicara dalam doa atau di tengah-tengah firman, tiba-tiba dia ngomong sesuatu. Itu bisa jadi bukan kesombongan, arogannya dia gitu. Bisa jadi itu perkataan Tuhan seperti Elia. Terkesan kan sombong banget nih, arogan nih. Tidak akan turun hujan, ngomong sama raja loh. Penguasa yang paling jahat ditakuti. Tahun-tahun ini gak turun hujan sama bun. Kecuali ku katakan. Ngomong sama raja loh saudara. Kelihatannya keakuan tapi bukan, itu dari Tuhan. Dan betul-betul kekeringan yang terjadi. Nah di tengah-tengah kekeringan, krisis melanda itulah. Setelah yang pertama dia lulus tidak remedi, datang firman kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini kedua, apa firman Tuhannya? Sama-sama saudara jemaat yang saya kasih, kita baca di ayat yang ketiga. Apa petunjuk Tuhan yang mendirection, yang menuntun Elia di sini? Lihat datang firman yang kedua. Ini janji, perintah tapi bersifat janji. Lihat ayat ketiga. Ayo coba sama-sama kita baca ayat 3 ya. 2, 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini perintah. Tapi di balik perintah ini nanti kalau kita baca ayat 4 terus ke bawah, ada janji di sana. Dia dipelihara, ada provision di situ. Ada penyediaan Allah di sana. Di sana itu di perintahnya di situ. Ada perintah berkata begini, pergi kamu dari sini ya, setelah menyampaikan firman kepada Raja Ahab, lulus, jalan kamu ke timur. Pergi sembunyi di tepi sungai Kerit ya, di sebelah timur sungai Yordan, itu perintah. Lalu ayat keempat, ada janji dikatakan di sini. Tuhan menyediakan. Jadi percaya ya, di musim kering, musim krisis, itu habitat Tuhan. Justru masa krisis kita akan berjumpa dengan Tuhan di situ, pemeliharaannya. Lihat ayat yang keempat. Engkau ya ke Kerit tadi dapat minum dari sungai itu, sungai Kerit maksudnya. Lihat, dan burung-burung gagak, bukan cuma seekor burung gagak. Dan burung-burung gagak dikatakan telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba jemaat Tuhan bilang sama-sama saya, di sana. Sekali lagi bilang sama-sama saya, di sana. Di sungai Kerit. Di sana. Nah maksud di sana di sungai Kerit. Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan berkata, ya, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Tuhan bisa perintahkan burung gagak. Ini berkat yang supranatural. Ini berkat yang tidak mungkin sebetulnya. Ini berkat yang tingkat kemustahilannya sangat tinggi seseorang mendapatkan. Ini kalau bahasa saya ngomong sebagai hamba Tuhan. Ini orang yang bernama Elia karena ketaatannya pada Tuhan. Meskipun perintah itu penuh resiko. Perintah itu bayar harga, keluar dari zona kenyamanan dia. Karena ketaatannya, dia punya favor tebal sekali. Dia punya kemurahan Tuhan tebal sekali. Ya, favornya Tuhan, kasih karunia Tuhan tebal sama orang yang bernama Elia ini. Kenapa? Ketaatan. Dengan kata lain saya berkata begini, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin mendapatkan favor yang tebal dari Tuhan, berlapis-lapis kasih karunia-Nya. Berlapis-lapis tebal kemurahannya. Orang gak bisa terima. Anda bisa terima dari Tuhan. Bagaimana caranya? Miliki hidup dalam ketaatan. Hidupi firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah Allah sendiri perkataannya itu. Ketika Anda taat sama firman-Nya, favornya tebal. Kasih karunia tebal. Ada saja jalannya Tuhan. Ada saja terobos saja dari Tuhan. Orang lain kelimpungan. Orang lain susah makan. Orang lain menderita. Orang ini dipelihara Tuhan. Istilah ini sore, dalam kemewahan. Bukan makan biasa loh. Bukan makan biasa di masa krisis. Ini makannya makan mewah. Daging, steak daging. Pasti dimasak, mentah gak boleh. Itu kalau ada baca dalam perjanjian lama, mentah itu gak boleh loh. Pasti dimasak. Wah ini steak loh, daging loh saudara. Perhatikan dalam bait ini. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi nurut perintah dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-6, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wah, ini keren loh. Makannya daging sama roti. Mewah loh. Orang lain gak bisa makan, dia makan steak. Dan burung gagak, tadi ayat yang keempat dikatakan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 2-3 kali kita tirukan kata Alkitab tadi, di sana. Saya ingat saya pernah ajarkan khusus ayat 4 pada jemaat di Jombang. Saya mau ulang sedikit, saudara ya. Saya mau bikin pertanyaan sama saudara. Anda cukup jawab salah atau benar, benar atau salah. Itu saja singkat. Dan kalau toh Anda menjawabnya keliru, nggak tepat jawabannya, lumrah, nggak apa-apa. Tetap masuk sorga, saudara ya. Jadi saya bikin pertanyaan begini. Tuhan, Anda cukup jawab benar apa salah? Bisa lewat chatting. Tuhan memerintahkan burung gagak datang kepada Elia. Saya ulang pertanyaannya. Tuhan memerintahkan burung gagak datang kepada Elia. Menurut Anda benar apa salah? Kalau Anda jawab benar, yes good saudara ya. Tapi salah saudara ya. Salah. Burung gagak bukan diperintahkan datang sama Elia. Burung gagak diperintahkannya datangnya di sana. Di sana maksudnya di sungai Kerit. Dalam tanda petik berarti sungai Kerit itu adalah Elia disuruh di sungai Kerit. Sebab apa? Burung gagak diperintahkannya datangnya di sungai Kerit. Bukan datang sama Elia. Aku perintahkan di sana dia datang. Makanya Elia lu mesti pergi ke sana. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu punya tempat-tempat profetik buat kita. Tuhan itu punya tempat-tempat yang dikehendakinya. Makanya saat kita melakukan kehendaknya firman Tuhan, kehendaknya Tuhan. Dan kita berada persis di tempat yang dikehendaki Tuhan. Tidak usah takut, Anda pasti dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Tidak kekurangan. Orang lain tidak kekurangan. Anda tetap ada job, Anda tetap ada proyek. Loh, ini menarik loh saudara ya. Jobnya ada di masa krisis. Jobnya ada dipelihara Tuhan di masa kekeringan. Kenapa? Nuruti kehendak Tuhan. Dia mesti pergi di satu tempat yang dikehendaki Tuhan. Dan tempat itu sebuah tempat yang profetik dalam tanda kutip. Namanya sungai Kerit. Saya yakin berdasarkan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya yakin sekali bahwa Tuhan itu punya sebuah tempat profetik. Sungai Kerit buat setiap kita masing-masing. Disitulah Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Sungai Kerit saudara mungkin bisnis kerjanya di Jombang. Bagi yang lain, sungai Kerit saya sampai hari ini Pak Pendeta Yohanes di Surabaya. Anda yang tahu itu. Makanya ketika Anda memulai bekerja, memulai sebuah investasi pekerjaan apapun, awali dengan doa. Kalau perlu puasa boleh juga, terserah saudara. Bergumul dalam doa, minta tahu kehendak Tuhan, directionnya apa. Karena ada firman Tuhan yang hari-hari sarapan makanan rohani buat kita. Tapi ada firman Allah yang bersifat pewahyuan, yang mendirection, memberikan petunjuk sama kita. Dan itu dahsyat. Elia dikasih petunjuk, kamu datang ke sana sungai Kerit. Aku perintahkan burung gagak pergi ke sana. Ada satu tempat yang dikehendaki Tuhan. Kalau Anda ada di tempat kehendak Tuhan, di situ. Di pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah khawatir. Mau musim krisis, mau musim sukar, mau musim padang gurun, mau musim susah. Anda tetap dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Sebab terbukti ketika dia menuruti kehendak Tuhan, taat menghidupi kehendak Tuhan. Ada di tempat kehendaknya Tuhan. Anda lihat setiap hari pagi sore dikatakan pagi dan petang burung-burung gagak dikatakan membawa roti dan daging. Burung gagak itu kan binatang haram buat orang Yahudi. Buat Elia haram loh binatang itu. Ini artinya berkat yang aneh dari Tuhan. Memang begitulah Tuhan, di luar pemikiran kita. Anda jangan berpikir bahwa job, berkat, proyek, rezeki, omset, pembeli
Cuganya saudara itu harus orang seiman, harus orang Kristen. Oh berkat saya rezekinya, omsetnya, proyeknya pasti dari orang-orang seiman. Enggak bisa begitu. Tuhan bisa kirim orang-orang kayak burung gagak begini. Yang di luar Tuhan. Yang Anda pikir, jangan-jangan begini. Ada orang yang Anda pikir, dia memang gak mungkin, bahwa dia gak bisa. Jangan-jangan dari dia ada dapat berkat. Jangan mengecilkan orang. Jangan Anda tidak menghargai orang. Siapapun Tuhan bisa pakai memberikan jalan keluar. Termasuk burung gagak yang diremehkan itu. Mana ada logika, kita pakai logika bahwa burung gagak bisa kasih makan manusia. Normalnya manusia kasih makan binatang. Ini binatang kasih makan manusia. Itu Tuhan. Ini artinya berkat supranatural yang gak disangka-sangka. Ini artinya berkatnya berkat yang betul-betul luar biasa. Berkat yang tidak mungkin. Ini satu berkat yang mustahil. Tapi ini saya sebut, inilah hukum rohaninya Tuhan. Tuhan tuh punya hukum rohani saudara ya. Tuhan tuh punya namanya the spiritual law of God. Hukum rohani. Sama dengan bumi, ini ada hukum gravitasi bumi. Dan itu sebuah kebenaran. Semua benda yang dilempar ke atas itu pasti jatuh. Dan gak bisa dipungkiri, sapu tangan saya lempar ke atas, ya pasti jatuh ke bawah. Itu apa? Itu kebenaran hukum gravitasi bumi. Jadi jangan coba-coba Anda melawan hukum gravitasi bumi. Anda naik ke gedung tingkat 13. Ya saudara, Anda jatuhkan dirimu dari atas, ya pasti jatuh ke bawah. Hukum gravitasi bumi mengatakan semua benda yang dijatuhkan ke atas pasti brek jatuh ke bawah. Itu terjadi. Tuhan punya hukum rohani. Pagi ini saya mau katakan, orang yang menghidupi, mentaati perintahnya Tuhan. Oh, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu sebuah kebenaran. Favornya berlaku buat kita. Itu hukum rohani. Hukum rohani salah satunya tabur tuai. Saya percaya, saya ulang ya. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan seorang Yohanes, saya percaya dengan hukum tabur tuai itu ada. Karena firman katakan ada. Anda menabur kejahatan, pasti menuai kejahatan. Menuai itu pasti lebih banyak. Jangan coba-coba. Anda menabur kebaikan, pasti menuai kebaikan. Percaya pada hukum tabur tuai ini. Anda mempersembahkan sesuatu bukan mancing ya, tapi pasti menuai. Itu hukum tabur tuai kok. Dan ini hukum kebenaran Tuhan. The law of God. Hukumnya Allah, the spiritual law. Pasti terjadi sama kita. Dia gak mungkin ingkar janji. Elia ngalami loh. Elia ngalami. Heran dia. Memang kalau dipikir-pikir sampai hari ini pun saya heran. Bagaimana caranya. Binatang udah pada mati itu. Di sungai itu udah berapa lama. Mungkin hampir 1,5 tahun dia di situ. Iya kan. Kalau diikuti realitanya hampir seperti itu. Hampir 1 tahun lebih dia di situ. Tapi Anda lihat. Itu rumput udah pada mati. Gandum sudah gak ada hidup. Ambon gak turun. Itu gak turun kok hujan. Udah pada mati. Gandumnya roti dari mana? Gandum gak ada. Itu kan penyediaan dari Tuhan. Apa mungkin orang berkata begini. Burung gagaknya bawa pisau Pak Pendeta Yohanes. Sembelih sapi. Tenderloinnya diambil. Sirloinnya diambil. Itu dikasih sama Elia. Mana mungkin saudara. Gak ngerti kita bagaimana caranya. Itu bisa makan steak yang bermewah-mewah. Orang susah makan gak bisa makan. Elia makan steak. Tenderloin dikasih mungkin. Atau makan sirloin yang lemak-lemak yang juicy itu dia. Jangan lapar saudara ya. Tapi itu dialami sama yang namanya Elia. Bayangkan orang alami kesulitan dia bisa mengalami seperti itu. Kuncinya cuma satu. Selalu ya Tuhan akan merilis mujizat, berkat dan segala macam buat kita. Itu kuncinya adalah saat dia melihat kesukaran. Kalau Anda tetap taat dan Tuhan lihat kita dalam masa-masa sukar. Dia pasti melepaskan kuasanya. Dia pasti melepaskan mujizatnya. Hukum rohaninya itu di luar akal pemikiran manusia. Makanya siapapun bisa dipakai sama Tuhan. Burung gagak saja yang najis, yang haram. Bisa dipakai sama Tuhan. Apalagi manusia hidup di sekitar kita. Jangan remehkan orang. Jangan Anda mengambil kesimpulan Anda mungkin dia yang Tuhan pakai. Bisa jadi jangan-jangan yang orang itu yang dipakai Tuhan. Yang Anda bilang gak mungkin. Bisa jadi malah siapa saja bisa dipakai gitu loh. Hari ini yang penting gini, kita percaya. Saya lanjutkan ya, belum selesai pelajaran ini. Percaya gini, kalau toh hari ini ada masa sukar, masa sulit di hadapan kita nanti. Atau Anda hari ini sedang mengalami namanya masa sukar. Tetap percaya, ada Tuhan yang sanggup memelihara kita.
Lakukanlah dengan taat setiap kehendak Tuhan. Ketaatan kita membuat favor Tuhan semakin tebal. Anda makin didapati taat, makin luar biasa karunia-Nya bekerja. Saya yakin Tuhan memelihara saudara dengan cara yang ajaib. Masa krisis itu masa justru Anda mengalami mujizat, mengalami kelimpahan penyediaan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi, saudara.